Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali saya akan melakukan sebuah kajian dengan tema untuk apa kita beribadah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pengertian ibadah. Ibadah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata abada ya'budu ibadatan, yang berarti menyembah, tunduk, patuh, atau menghambakan diri, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan ibadah menurut istilah, ibadah adalah seluruh kegiatan, baik berpikir, bersikap, dan berbuat kebaikan yang diniatkan karena Allah dan mengharapkan keridhoannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, hukum beribadah. Hukum beribadah bisa wajib, bisa sunat. Yang pertama, ibadah yang wajib, yaitu ibadah yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Hukum wajib dibagi menjadi dua, ada wajib ain atau fardu ain, yaitu kewajiban perorangan atau kewajiban setiap orang. Jika dikerjakan dia akan dapat pahala, jika ditinggalkan dia akan berdosa. Misalnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Itu kewajiban sebagian umat Islam atau kewajiban kelompok sebagian umat Islam. Jika sudah ada yang mengerjakan, yang lain tidak wajib lagi. Atau tidak apa-apa jika dia tidak mengerjakan. Misalnya mensolatkan mayat, atau mengapani mayat, atau menguburkan mayat. Yang kedua yaitu ibadah sunnah. Itu ibadah yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Misalnya, salat sunat dan puasa sunat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa tujuan ibadah? Kita salat, kita puasa, dan sebagainya. Untuk apa tujuannya? Tujuan yang pertama, kita beribadah kepada Allah untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia. Tadi sudah dijelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini artinya apa? Tunduk patuh terhadap aturan main dari Allah. Jika kita dalam hidup di alam dunia ini tunduk patuh dengan aturan main dari Allah, dijamin kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, memberi makan kepada rohani kita. Kita ketahui bahwa diri kita ada dua unsur, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmaniyah jelas, kita sudah tahu semua konsumsinya apa. Tapi rohaniyah, orang-orang yang rohaninya itu konsumsinya tidak tepat, gelisah, cepat marah, iri, dengki sama orang, merasa nggak dihormatin, nggak dihargai, dan sebagainya. Tapi kalau konsumsinya tepat, dia akan nyaman, bersahaja. Apa konsumsi jiwa? Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat ke-57, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu sebagai penawar bagi yang ada dalam jiwa-jiwa kamu, dan telah datang rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah jelaskan konsumsi jiwa biar tenang, tidak gampang marah, tidak gila hormat, bersahaja, mudah memaafkan, gampang minta maaf. Apa konsumsinya? Mau izzatum mir rabbikum, ibadah kepada Allah. Dengan sholat, dengan tahajud, dengan istighfar, dengan zikir, dia akan tenang, ibu itu akan nyaman, aman, damai hidupnya, jiwanya. Nah, yang ketiga, akan Allah sebagai jalan kebahagiaan hidup di dunia. Di dunia dia akan Allah kebahagiakan orang yang beribadah. Di sini Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Itu di dunia ini akan Allah sejahterakan,
Allah berikan ketenangan. Dan nanti yang terakhir, yang keempat, tujuan ibadah sebagai jalan kebahagiaan di akhirat. Dia akan Allah balas dengan surga. Dia akan punya istana di surga, akan meraih kebahagiaan di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jadi ada 4 tujuan kita beribadah kepada Allah. Yang pertama, untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia. Yang kedua, memberikan sumsi kepada jiwa kita agar tenang, agar kita nyaman. Yang ketiga, sebagai jalan kebahagiaan di dunia. Di dunia dengan ibadah kita akan bahagia, akan indah. Dan yang keempat, sebagai jalan kebahagiaan di akhirat. Allah balas nanti di akhirat dengan surganya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah di dunia, nanti di akhirat akan masuk surganya untuk selama-lamanya. Sampai sini saja, saudara-saudara sekalian, kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita betul-betul paham tujuan beribadah kepada Allah. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, mari kita dengarkan sebuah senandung dari Sulaiman, Taat itu nikmat. Sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, karena hidup ini singkat. Akhirat begitu dekat, memang dia begitu dekat. Memang dia begitu dekat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Sahabat, mari kita sholat berdiri yang rapat-rapat, selalulah ingat Allah yang maha melihat. Memang dia maha melihat. Memang dia maha melihat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Semoga selamat dunia dan akhirat. Syaratnya itu hanya taat. Syaratnya itu hanya taat. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. 1 detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemudian kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Taat itu nikmat, sobat. Memang maksiat itu nikmat, tapi apabila dibandingkan dengan nikmatnya taat, maka nikmat maksiat bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudera yang luas. Tidak ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan manusia maksiat sebelum mereka merasakan manusia taat.